Selamat Silakan. pagi. Oke, suara saya jelas? Jelas, Kak. Ya, Silakan. baik. Kita lanjut ya, saudara, membahas tentang bagaimana kita mengalami transformasi hati dalam pemuritan. Nah, saudara, kita adalah murid Kristus yang terus-menerus diproses di dalam kita menjadi murid Kristus sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi penjala manusia. Nah, karena itu, saudara, kita masih ingat ayatnya, next, kita lihat. Di situ dikatakan, saudara, ya, maka Yesus berkata, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi, saudara, kalau kita praktek 3B, terus-terusan mengikuti dia, ya, belajar dari dia, dan akhirnya saudara kita berubah serupa seperti dia, dan kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Ya, nah sasarannya adalah saudara, dia mau menjadikan kita orang yang hatinya itu ya menjadi seperti tanah hati yang baik, ya, tanah hati yang baik. Nah, kalau kita jadi tanah hati yang baik, ditanam dengan benih firman, maka kita pasti akan berbuah. Ya, kita pasti akan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Nah, inilah saudaraku rencana Tuhan buat kita. Dia mau menjadikan kita tanah hati yang baik kalau kita praktek 3B. Next, saudaraku. Nah, kita mau baca ayatnya, saudaraku. Ya, kenapa kita mesti praktek 3B? Ya, karena saudaraku Kolose 2 ayat 6 sampai 7, kalau kita baca dalam ya Alkitab gratis semua. Ya, ini bagus sekali kalau saudara lihat, dikatakan begini, seperti kalian menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan terus mengikuti Dia, didasarkan padanya dan dibangun olehnya, kiranya rasa percaya kalian kepadanya terus bertambah kuat dengan menaati semua ajaran yang sudah kalian terima dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Nah, kalau saudara baca ayat ini, saudara, Paulus bilang, kita jangan berhenti menjadi orang yang terima Yesus sebagai Tuhan. Ya, jangan berhenti di sana. Ya, tapi kita mesti lanjut, ya, dikatakan dan terus mengikuti Dia. Ya, ini apa, saudara? Inilah praktek 3B. Terus berjalan bersama dengan Dia. Ya, kemudian apa, saudara? Ya, mentaati semua ajaran yang sudah kalian terima. Ini adalah B yang kedua, belajar dari Kristus. Ya, kalau kita berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, maka yang ketiga, kita bertambah terus, bertambah kuat imannya. Artinya kita berubah terus, semakin serupa dengan Kristus. Ya, nah inilah ayat dari 3B, saudara. Jadi kita mesti praktek 3B. Ketika kita praktek 3B, maka dikatakan kita yang sudah didasari ya di atas dasar Kristus akan terus-menerus dibangun olehnya. Nah, ini dia. Dibangun terus. Inilah transformasi hati. Ya, maka hati kita akan terus mengalami transformasi hati, saudara. Sampai kita jadi tanah hati yang baik yang akan menghasilkan buah. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya ya kita mesti tiap hari praktek 3B. Nah, khususnya waktu kita belajar dari Kristus, disitulah saudara kita mengalami transformasi hati. Next, kita lihat, saudara. Nah, kita ini belajar dari Kristus melalui 3 hal, saudara. Pertama, kita belajar dari Kristus melalui perenungan firman.
dalam saat teduh. Ya, ingat saudaraku, kita mesti tiap hari merenungkan firman. Waktu kita merenungkan firman, kita lagi pemuritan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi ngajar kita, saudara. Dia ngajar kita lewat firman-Nya. Yang kedua, saudaraku, ya, dia mengajar kita lewat apa, saudara? Tuntunan Roh Kudus dalam situasi kehidupan sehari-hari. Jadi ketika saudara bangun pagi, selamat pagi Tuhan. Ya, saudara dituntun Roh Kudus. Roh Kudus akan mulai saudara membawa saudara dalam setiap situasi kehidupan. Mulai dari bangun pagi, ketika saudara olahraga, kemudian saudara makan pagi, kemudian saudara ya pergi ke kantor, saudara jaga toko, saudara pergi kerjakan tugas saudara sehari-hari, itu semua saudara mesti dituntun Roh Kudus, dan lewat itu saudara sedang dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Saudara lagi pemuritan, itu pemuritan saudara. Ya, kita sering berpikir pemuritan adalah waktu saudara kita ketemu pemurid kita aja. Betul, itu bagian dari pemuritan. Tapi saudara, ya, sebagian besar ya dari pemuritan itu adalah waktu saudara sehari-hari. Ya, waktu saudara sedang ya bangun pagi. Ya, ketika saudara ya sedang sarapan, saudara sedang olahraga, saudara sedang jalan-jalan sendirian lagi nyetir mobil. Saudara sedang ada di dalam ya toko, ketika saudara jaga toko, ketika saudara ketemu klien saudara, ketika saudara sedang bisnis, itu pemuritan. Ya, kita pikir pemuritan hanya kalau nanti ketemu pemurid kita. Enggak. Ya, pemuritan itu saudaraku justru sehari-hari, selalu saudaraku. Ya, di situ Roh Kudus mau ngajar kita dalam situasi kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, itu pemuritannya, jangan lupa. Bukan hanya waktu kita ketemu pemurid kita atau ketemu kompak kita. Nah, makanya yang ketiga, nah ini baru yang ketiga. Ya, kita waktu ketemu dengan pemurid kita. Nah, itu juga Tuhan lagi ngajar kita lewat pemurid kita. Tuhan lagi ngajar kita lewat apa? Lewat yaitu saudara kompak kita. Nah, ini kita lagi belajar dari Kristus. Nah, mari kita lihat lebih detail lagi saudara, bahwa lewat tiga hal ini kita mengalami transformasi hati. Next, yang pertama, ya lewat kita belajar ya lewat firman Tuhan pada saat kita saat teduh, pada waktu itulah saudara terjadi transformasi hati. Ya, nah saudara, kita mesti tiap hari renungin firman, karena itulah ciri murid Kristus, saudara. Ya, murid Kristus itu kalau dia tetap dalam firman Tuhan. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 34, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, dan jadi murid Kristus itu siapa, saudara? Bukan hanya orang yang percaya kepadanya, tapi tetap dalam firman-Ku. Nah, saudara mesti tetap dalam firman. Apa artinya tetap dalam firman? Kata tetap bahasa aslinya dalam menu, artinya tinggal, berdiam. Artinya firman itu mesti diam di dalam kita, kita diam di dalam firman itu. Kita nyatu sama firman itu. Ya, kita saudaraku begitu nyatu, manunggal, sehingga firman itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi kehendak kita, mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, mempengaruhi seluruh
manusia roh kita, saudara. Firman itu mempengaruhi kita karena dia berdiam di dalam kita, karena dia menetap di dalam kita. Nah, ketika firman menetap dalam diri kita, saudara, maka apa yang terjadi? Ya, kita akan mengetahui kebenaran. Wow, kita akan mengetahui kebenaran. Ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Wow, kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Ya, memerdekakan kita dari apa? Konteksnya dari dosa. Ya, saudara. Jadi kalau saudara mau menang atas dosa, saudara harus terus-terusan ya merenungkan firman. Tetap di dalam firman Tuhan. Ya, ingat kata tetap itu menyatu, ya, menyatu dengan firman. Firman berdiam di dalam kita, ya, tertanam di dalam memori kita, ya, terus-terusan saudaraku renungin. Nah, waktu kita merenungkan firman sampai seperti ini, saudara, maka apa yang terjadi? Maka kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran selalu akan membongkar ya ketidakbenaran. Makanya waktu kita mengetahui kebenaran, saudara, maka nanti yang tidak benar dalam hidup kita akan dibongkar oleh Tuhan. Duri-duri, semak-semak duri itu akan dibongkar, akan dinyatakan, saudaraku. Ya, kita akan tahu, wow, ini dia, saudaraku, duri-duri dalam diri kita. Sehingga kita bisa buang duri itu. Dan kalau kita buang duri itu, saudara, maka kita jadi tanah yang baik. Nah, tanah yang baik, saudaraku, akan menghasilkan buah kalau ditanam benih firman Tuhan. Ya, nah ini dia, saudaraku, transformasi hati. Makanya transformasi hati terjadi pada waktu kita ya belajar menetap dalam firman, tinggal dalam firman. Ya, ini yang penting sekali, saudaraku. Nah, yang kedua kita lihat, saudara. Next, ya. Yang kedua adalah, saudara, ya, kita akan mengalami transformasi hati ketika kita belajar lewat tuntunan atau pimpinan Roh Kudus dalam situasi kehidupan sehari-hari. Ya, jadi saudara sejak bangun pagi sampai nanti tidur, ya, saudara mesti mengandalkan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Ya, nah banyak orang bangun pagi, saudara, dia nggak dipimpin Roh Kudus. Dia bangun pagi gitu aja. Ya, begitu bangun pagi, kalau saudara nggak dipimpin Roh Kudus, nggak dituntun Roh Kudus, maaf, saudara akan segera dipimpin oleh daging saudara. Ya, dituntun oleh daging saudara. Ya, makanya banyak orang kedagingan seumur hidup, seharian itu. Kenapa? Terlambat. Ya, dia bangun pagi, saudara, nggak dipimpin Roh Kudus, nggak dituntun Roh Kudus. Ya, kalau saudara dipimpin, dituntun Roh Kudus, wow, kedagingan saudara akan kalah. Kedagingan saudara akan, ya, dia akan dimatikan nanti, saudara. Ya, nah mari kita dituntun, dipimpin Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu, saudara, adalah dibilang begini dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsi Roh Kudus adalah, saudara, dia akan mengajar kita ya firman Tuhan, mengajar kita apa yang Yesus ajarkan, dan bukan hanya itu, mengingatkan kita. Setelah mengajar, dia mengingatkan, ya, sehingga kita bisa ingat, saudara. Ya, jadi kita tiba-tiba nanti diingetin. Nah, makanya kalau saudara tiap hari berjalan
menurut tuntunan pimpinan Roh Kudus, nah sepanjang hari itu nanti Roh Kudus bisa mengingatkan. Nah, kamu ada duri-duri ini, buang duri-duri ini, duri ya, semak duri ini. Dia ingetin, saudara. Bahkan dia bisa ya kasih tahu kita apa firman kebenaran yang kita mesti renungkan, saudara. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan. Nah, saya kasih contoh, saudara ya. Saya kasih contoh. Ada seorang dokter, saudara. Dia waktu praktek yang namanya Coram Deo, dia terus-terusan praktek Coram Deo. Nah, satu saat, saudara, waktu dia praktek Coram Deo ini, dia dipimpin Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus ingetin dia waktu dia berjalan ya menuju ya ke kegiatan sehari-hari. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, "Nak, coba kamu ingat-ingat hubungan kamu sama anak pertama kamu nggak deket kan?" "Iya ya, nggak deket ya." "Bener nggak? Coba lihat, kamu nggak bisa peluk dia. Ya, anak kamu yang pertama ini nggak pernah bisa sharing sama kamu, nggak pernah bisa terbuka. Ya, dia begitu jauh dari engkau. Bener nggak?" Ya, Roh Kudus ingetin dia. Waduh, bener Tuhan, dia bilang. Terus dia, ya, terus dia tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa kayak begitu?" Nah, Tuhan bilang, "Kamu tahu nggak kenapa?" "Aku nggak tahu Tuhan." Tiba-tiba, saudaraku, Roh Kudus ingetin dia. "Kamu ingat nggak waktu kamu hamil dia? Waktu kamu ya mengandung dia di kandungan kamu?" "Tuhan, aku nggak ingat." "Apa Tuhan?" Tiba-tiba Roh Kudus ingetin, saudara. "Waktu kamu mengandung dia, kamu ingat nggak di keluarga kamu dan mertua kamu tengkar terus. Mertua kamu waktu itu sempat mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati kamu." Ya, tiba-tiba Roh Kudus ingetin, saudara. Ya, tuh Roh Kudus bilang gini, "Mertua kamu waktu itu ya ngomong begini sama kamu. Ya, kamu ini memang beban buat keluarga kita." Ya, waduh, kata-kata itu begitu bikin dia stres. Akhirnya Roh Kudus bilang, kata-kata inilah yang mempengaruhi anak dalam kandungan kamu itu. Anak kamu ya terima kata yang sama, "Kamu ini beban buat kami." Waduh, saudara. Terus Tuhan bilang, "Datengin sekarang juga anak kamu." Ya, dia datengin, saudaraku. Dan alangkah kagetnya waktu dia cerita ini, saudara. Anaknya bilang, "Benar mama, ya itu yang membuat aku nggak bisa dekat sama mama. Karena tiap kali aku mau dekat sama mama ada kata, 'Kamu ini beban buat saya.' Jadi saya nggak bisa dekat sama mama. Saya selalu merasa mama itu ya menolak saya." Wah, hari itu saudara, dokter ini datang, dia minta maaf. Ya, dia ceritakan apa yang Roh Kudus nyatakan. Dia minta maaf sama anaknya. Dia akhirnya suruh minta setelah diampuni, didoain, dia peluk anaknya, saudara. Dan hari itu terjadi breakthrough, saudara. Anak ini akhirnya ditolong, saudara. Ya, membuang pikiran-pikiran salah, ya, yang ada di dalam dirinya. Akhirnya, saudaraku, anak ini ngalamin breakthrough luar biasa. Nah, itu saudara. Jadi transformasi hati bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari waktu kita menghadapi situasi kondisi kehidupan sehari-hari. Karena Roh Kudus mau menuntun kita. Roh Kuduslah yang bisa menyatakan ya, ada semak duri apa yang perlu dibuang dan kebenaran apa yang perlu ditanam di dalam diri kita. Ya, keren. Jadi Roh Kudus mau saudara mengubah hidup kita tiap hari kalau kita berjalan di bawah tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus. Ya, nah ini yang kedua. Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga, kita bisa mengalami transformasi hati. Nah ini yang kita udah pelajari. Lewat apa saudara? Lewat pemurid kita.
ya, lewat teman kompak kita. Jadi saudara, kita bisa mengalami transformasi hati kalau kita datang sama pemurid kita atau kompak kita minta dikonseling. Ya, kita minta, tolong dong, aku kayaknya ya masih ada semak duri dalam diri saya, ya, masih ada, boleh nggak ya aku minta dikonseling, ditolongin. Nah, pemuridnya bisa menolong atau kompak bisa menolong. Ya, gimana caranya? Nah, kita udah belajar sebelumnya. Datang konseling dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib. Ya, gimana saudaraku konseling dengan Tuhan Yesus? Mudah. Ya, kita udah belajar. Temukan dulu asapnya, ya. Kalau udah ketemu asapnya, tanya sama Tuhan, Tuhan apinya apa? Ya, kalau udah ketemu apinya, jangan berhenti situ, pademin apinya, temukan bahan bakarnya, ya, dan kemudian saudara hilangkan bahan bakarnya. Ya, kalau bahan bakarnya udah nggak ada, api tidak akan bisa menyala lagi. Kalau api tidak menyala, asap pun tidak akan pernah muncul lagi. Nah, apa itu asap-asap? Next. Nah, kita udah belajar, ya, Yesus menunjukkan ada 6 macam asap, ya. Ini berkaitan sama duri, semak duri dalam diri kita. Ya, ada 6 macam asap. Ya, ada yang suka marah-marah, ada yang masih terikat dosa seksual, ya, ada yang nggak setia sama pasangannya, ya, nggak puli-puli, tengkar, berantem terus sampai sekarang, ya, saudara, nggak puli-puli. Nah, itu saudara asapnya, ya, terus nggak jujur, saudara, ya, suka bohong, suka tipu sana tipu sini, ya, dan nggak puli-puli, saudara, ya. Nah, ini apa, saudaraku, asapnya. Atau ada kepahitan, ya, saudara, atau ada orang yang praktek kasih bersyarat, kasih manusiawi, bukan kasih ilahi, ya. Nah, ini asap-asapnya, saudara. Bagaimana kita menghilangkan asap ini? Temukan dulu dong apinya. Nah, apinya itu ada di dalam hati kita, saudara. Di dalam memori kita. Nah, api itu mesti dipadamkan. Nah, kalau udah dipadamkan cukup? Enggak. Temukan bahan bakarnya apa? Buang bahan bakarnya, saudara. Kalau tidak ada lagi bahan bakar, tidak akan ada api. Tidak ada api, tidak akan ada asap. Nanti mau dipicu seperti apapun, maka saudara tidak terjadi kebakaran. Nah, masih ingat? Saya ingetin lagi, saudara, next, ya. Apa itu asap? Nah, asap adalah gejala luar, ya, marah, tidak aman, minder, kontrol, kode, ya, tidak jujur, adiksi seksual, dan lain-lain, ya, yang tadi itu, ya, itu asap, saudara. Itu asap, ya. Nah, asap itu kalau kita mau saudaraku, dibuang, temukan apinya. Nah, api itu apa? Api itu memori-memori dari pengalaman trauma dan luka masa lalu yang disebabkan oleh orang-orang yang berotoritas, berpengaruh. Ya, jadi kita temuin apinya. Caranya gimana? Tanya sama Yesus, penasehat ajaib kita. Dia paling tahu situasi kondisi hidup saudara. Dia akan bisa menyatakan apa apinya. Dan dia juga yang bisa menolong kita memadamkan apinya. Yaitu kalau kita datang, ya, kita tanya dia, Tuhan, pada waktu kejadian itu terjadi, Engkau ada di mana? Nah, Tuhan bisa tunjukin, saudara. Waktu trauma dan luka itu, dia ada di situ, saudara. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam setiap musim hidup kita. Ya, nah, kalau kita udah, saudaraku, terima ini, apinya bisa padam. Ya, nah, tapi jangan berhenti sampai api. Temukan bahan bakarnya. Apa itu bahan bakarnya? Itulah
tertipu kepercayaan yang salah tentang diri sendiri, orang lain, atau Tuhan yang tertanam karena trauma atau luka tersebut. Ya, nah, kepercayaan yang salah tentang diri kita, tentang orang lain, tentang Tuhan, bahkan kita mulai membuat sumpah-sumpah, ya, sumpah-sumpah inner vow, sumpah-sumpah batin. Saya nggak akan pernah menikah sama pria. Saya nggak akan pernah lagi terbuka sama pria. Saya nggak akan pernah begini. Saya akan begini. Saya akan begitu. Saya akan begini. Nah, ini bahaya, saudara. Kata-kata yang kita buat inner vow ini menjadi saudaraku, alat iblis mengikat kita, iblis menghancurkan hidup kita. Maka ini inner vow mesti dibatalkan, dihancurkan, saudaraku, ya, dibatalkan. Ya, barulah saudara kita bisa sembuh total. Ya, next. Jadi yang terakhir, kesimpulannya, saudara, ya, bagaimana kita mengalami transformasi hati? Pertama, temukan asapnya, ya, asapnya. Udah ketemu? Kalau saudara bilang, asap pun aku nggak ngerti, nggak apa-apa, saudara. Sebodoh-bodohnya kita, ya, kita punya, saudaraku, Tuhan Yesus, penasehat ajaib. Kalaupun saudara nggak tahu asapnya apa, ini biasa keterlaluan sih, ya. Nggak ketemu asapnya, nanya sama Tuhan, Tuhan, asapnya saya apa? Ya, tapi saya nggak yakin saudara nggak tahu asapnya. Ya, di sini pasti saudara tahu asapnya apa. Temukan. Lalu konseling dengan Kristus penasehat ajaib kita. Ya, dari asap saudara tanya, Tuhan, apinya dari mana? Nah, nanti Tuhan tunjukin. Ya, apinya itu trauma, luka-luka yang saudara pernah alamin, ya, lalu minta disembuhkan, saudara. Ya, nanti Tuhan akan menyatakan dia ternyata waktu saudara trauma dan luka, dia ada di sana. Ya, kemudian apa, saudara? Ya, kita ampuni orang yang melukai kita, menyakiti kita, bawa ke kayu salib, dan terjadi kesembuhan batin. Apinya padam. Nah, tapi api itu akan nyala lagi kalau ada bahan bakarnya. Jadi temukan bahan bakarnya, saudara, supaya nggak nyala-nyala lagi nanti. Bahan bakarnya apa? Ini kebohongan setan yang masuk dalam diri kita. Jadi kita ini banyak, saudara, pikiran-pikiran yang nggak benar. Jangan merasa gini, oh aku udah beres Pak Edi. Beres apanya? Kita semua masih dalam proses terus-terusan. Ya, dipulihkan sampai semua kebohongan setan, ya, diambil dari diri kita. Itulah duri-duri dalam diri kita. Itulah semak duri, saudara, yang perlu kita cabut semua supaya kita jadi tanah hati yang baik. Ya, dan temukan kebenaran yang memerdekakan. Nah, ini tanam firman Tuhan dalam diri kita, kebenaran yang memerdekakan. Ya, nah ini kalau ditanam, wah, kita pasti berbuah. Pasti kita berbuah. Ya, jangan lupa batalkan inner vow yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah, saudaraku, transformasi hati. Itulah pemuritan. Jadi pemuritan, ada yang tanya, Pak Edi, pemuritan itu ngapain aja? Ya ini, mengalami transformasi hati sampai hati kita jadi tanah hati yang baik. Itu berlangsungnya berapa lama ya Pak Edi? Seumur hidup kita, saudara. Jadi ini bukan program, oh saya lagi transformasi hati program Pak Edi. Enggak, ini terus sampai kita, ya saudaraku, menjadi tanah yang baik, ya, menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Baik, itu aja yang saya mau sampaikan. Saya kembalikan, mungkin kita pakai 10 menit tanya jawab, dan setelah ini
praktek lagi, saudara masuk ke dalam breakout group. Ya, silakan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas.